Ya, jadi yayasan yang didirikan oleh Pak ABA dan bersama saya, tadi saya sudah katakan restorasi, mengembalikan fungsi Sungai Batanghari baik dari segi ekologi, ya, sosial, sejarah juga bahkan, ekonomi, transportasi, tentu sebagai yayasan, sebagai LSM sebenarnya, kita lebih banyak bergerak di bidang penelitian dan edukasi. Nah, itu sudah dilaksanakan, misalnya kemarin kita menyelenggarakan lomba lukis, dan jangan lupa bahwa sejarah Batanghari ini sudah mulai dari belasan abad yang lalu. Kita mengenal namanya ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Itu ekspedisi yang luar biasa dari kerajaan di Pulau Jawa untuk memproteksi Nusantara terhadap invasi dari bangsa Mongol di utara. Mereka datang ke sini, dan itulah cikal bakal yang kita sebut Nusantara, karena setelah itu ada kerajaan Majapahit. Ya. Nah, dalam kaitan itu bukan hanya ekspedisi Pamalayu, tapi juga kita mengenal yang kita sebut sekarang adalah Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Nah, sehubungan dengan itu Pak Hasan Basri Agus punya banyak gagasan dan sudah mulai dirintis kerjasama dengan Universitas Nalanda di India, dan kita akan segera menyelenggarakan lagi seminar. Yang lalu kita melalui seminar online, ya, dengan kalangan universitas sana, akademisi sana, pakar-pakar di sana, beserta pakar-pakar di sini, dengan satu kesimpulan bahwa universitas yang pernah ada di Candi Muara Jambi itu adalah termasuk universitas tertua, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ya. Nah, Nalanda itu sejak tahun 2014 sudah berdiri kembali setelah sekian belas tahun bubar. Kita atas dorongan termasuk Presiden, Pak Gubernur juga dengan semangat ingin itu eksis, ada lagi, dan Pak ABA sudah punya rencana. Beliau ini jangan lupa adalah anggota DPR RI. Ke depan bagaimana universitas itu yang pernah ada di sini dan kita hidupkan lagi. Mungkin Pak Hasan Basri Agus bisa menceritakan apa kira-kira ke depannya, selain kita akan menyelenggarakan seminar, kita mengundang orang pakar dari sana ke sini. Insya Allah pada ulang tahun Jambi mereka hadir di sini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Antoni. Kaitan dengan Candi Muara Jambi, memang ini kita baru tahu memang setelah waktu saya jadi gubernur, ternyata Candi Muara Jambi itu luar biasa keberadaan pada zaman dulu. Dan kita tidak banyak tahu, terutama generasi muda yang sekarang ini, bahwa dulunya Candi Muara Jambi itu sebuah perguruan tinggi yang besar gitu, dan banyak tokoh-tokoh agama Buddha dan Hindu ya banyak yang bersekolahnya di sini, gitu, kuliahnya di sini. Nah, kaitan dengan Candi Muara Jambi ini ke depan, memang kita memang harus banyak semacam seminar-seminar tadi yang apa sebutkan. Sebab dengan itu kita bisa memperkenalkan Candi Muara Jambi masa lalu kepada dunia khususnya, ya, dan umumnya, ya, kemudian terutama Indonesia, termasuk juga khususnya generasi muda di Jambi gitu. Sehingga mereka harus tahu bahwa Jambi itu hebat loh zaman dulu. Cuma memang kita kurang sosialisasi selama ini. Nah, walaupun kita sudah berapa kali sebelumnya Bapak Presiden SBY dulu pernah meresmikan kawasan Candi Muara Jambi sebagai kawasan wisata. Kemarin juga Pak Jokowi juga datang ke sini, dan banyak tokoh-tokoh nasional yang sangat mengagumi dengan Candi Muara Jambi itu. Oleh sebab itu memang tidak bisa dilepaskan keberadaan Candi Muara Jambi dengan Sungai Batanghari, yang menurut konon ceritanya memang terakhir memang kerajaan Melayu Jambi ini kan dikejar itu
sampai ke Damasraya yang pada akhirnya sampai ke Pagaruyung. Jadi menurut cerita itu kerajaan sana itu asalnya dari Candi Moro Jambi. Itu ada juga konon ceritanya seperti itu. Tapi kita kepastiannya ya perlu kita ada penggalian lagi. Artinya memang kembali kepada Sungai Batanghari erat sekali hubungannya dengan candi, keberadaan Candi Moro Jambi, dan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dulu itu adalah Sungai Batanghari. Dan dulu kita masih ingat, kita dulu sekitar tahun 60-an, 68 sampai saya waktu itu sekolah di Jambi. Orang kalau ke Jambi ini semuanya lewat sungai gitu, ya. Baikkah itu mulai dari Bungo, dari Tebo, dari Bangko apalagi, dari Selangor, semuanya lewat sungai itu. Dengan kalau membawa ke Jambi bawa getah itu menggunakan rakit, kemudian kalau pulangnya biasanya bawa kapal motor ya, tongkang itu kemudian itu. Bawa beras, bawa apapun semua lewat situ. Gula. Nah, kalau yang namanya jalan ini sebenarnya baru sekitar tahun 70-an ke sini. Itu pun belum bagus pada saat itu. Jadi tidak bisa dipungkiri memang keberadaan Sungai Batanghari itu kaitannya dengan Candi Moro Jambi itu tidak terlepas. Jadi kedua-duanya bicara masalah Sungai Batanghari juga bicara tentang Candi Moro Jambi itu ya. Jadi sebab itu pantaslah memang ke depan memang Yayasan Sungai Batanghari harus berperan besar dalam bagaimana upaya kita edukasi terhadap anak-anak kita di Jambi dan pengembangannya atau mengembalikan status awal daripada Sungai Batanghari. Ya, restorasi. Restorasi tadi. Jadi Pak Hasan Basri Argus sudah mengisahkan bagaimana pengalaman beliau dan juga kemudian pandangan beliau terhadap begitu strategisnya fungsi Sungai Batanghari sebagai urat nadi perekonomian Jambi sejak dulu. Tapi saya ingin juga meminta pandangan Pak Hasan Basri Argus sebagai anggota DPR RI bahwa tidak banyak orang menyadari bahwa sejarah Indonesia itu mulai dari sini. Sebagai contoh begini, ketika ekspedisi Pamalayu sebenarnya itu bukan perang kalau menurut saya. Itu adalah jawaban terhadap ancaman dari Mongol ya. Apakah dia dikejar? Tapi yang terjadi dan itu banyak terjadi di berbagai negara di Eropa adalah kemudian bentuk nyata adalah terjadi pernikahan. Nah, di sini menariknya bahwa kemudian dari dua putri yang dibawa dari sini dinikahkan dengan raja-raja atau bangsawan di sana, kemudian menjadi raja di Majapahit. Satu yang kita kenal adalah Jayanegara, adalah putra dari anak raja dari sini. Melayu ya. Yang kedua adalah Mula Warman. Itu adalah putra juga dari kerajaan Melayu sini yang kemudian menguasai Sumatera yang kita sebut bumi Suwarna Dwipa. Nah, saya ingin minta pandangan Pak Habib dalam konteks Jambi ya, yang sebenarnya begitu penting ya. Bagaimana supaya masalah ini bisa lebih dipahami ya. Bahwa cikal bakal dari saya mengatakan bukan saja pusat kerajaan Sriwijaya pernah di Jambi, tetapi juga Majapahit itu ada kaitan ke Jambi juga karena rajanya berasal dari ada darah dari sini gitu. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan fenomena sejarah ini dalam konteks sekarang dan juga ke depan? Ya perlu dicatat sebenarnya ya. Kita tahu bahwa itu sudah tidak menjadi rahasia lagi, sudah pendapat para tokoh-tokoh atau para ahlinya pada saat itu. Bahwa Candi Borobudur itu lebih tua Candi Moro Jambi loh Pak. Yang malahan arsitektur dari Candi Moro Jambi itu tamatan Moro Jambi gitu. Dari Borobudur itu tamatan Moro Jambi gitu. Dan itu jelas itu para ilmuwan, terutama tokoh-tokoh kita di bidang ahli arsitektur ya, itu mengatakan dari sini gitu. Dan di sisi lain juga memang Candi Moro Jambi itu lebih tua dari Candi Borobudur. Itu suatu hal yang harus menjadi catatan ya. Itu fakta sejarah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau kaitan tadi dengan hubungan antara Candi Moro Jambi atau Kerajaan Melayu Jambi dengan Majapahit,
Memang itu kenyataannya seperti itu gitu. Nah cuma memang kelemahan kita ini sebenarnya tidak banyak yang menulis sebenarnya sejarah tentang itu gitu. Sehingga kita terlambat untuk diperkenalkan. Oleh sebab itu saya selalu dari dulu mendorong tokoh-tokoh kita yang kalau memang ada bisa menulis dan tahu sejarah itu langsung menulislah. Gitu. Dan sampai terakhir juga saya mendorong pada tokoh-tokoh kita, para ahli untuk berangkat ke Nalanda India. Nah, ternyata memang hubungan antara Candi Muarajambi dengan Nalanda India itu juga luar biasa. Malahan ada yang mengukurkan besar batu bata di Candi Muarajambi sama besarnya dengan candi di Nalanda India. Jadi kaitan dengan apa yang Abang sebut tadi, saya pikir sebenarnya bagi kita memang tidak ada jalan lain. Sekarang ini kita ada melakukan sosialisasi dan menggali terus sejarah-sejarah pada masa lalu. Dan itu kalau bisa memang ada yang ahlinya menulis gitu. Ya, itu. Dan dengan mengundangkan pakar-pakar bidang. Jadi di Unja sekarang ada jurusan arkeologi. Ya. Satu-satunya di Sumatera. Ya, jadi alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu juga mungkin bagian dari yang Bapak pernah perjuangkan dulu ya. Dan yayasan kita intensif mengadakan berbagai kegiatan bersama-sama mereka dan ya ini yang menjadi harapan kita ke depan, bagaimana ilmu pengetahuan sejarah terutama termasuk arkeologi, antropologi, sosiologi lebih banyak kajiannya terhadap realita, terhadap kondisi masyarakat kalau sejarah masa lalu, tetapi untuk menjadi pelajaran di masa sekarang. Dan itu sangat penting. Kita tidak bisa mengatakan Indonesia itu sebagai bangsa yang besar kalau tidak mengenal sejarahnya. Nah, dan sejarah ini khususnya Jambi itu tadi sudah disampaikan begitu penting di dalam konteks Indonesia sebagai suatu kawasan kepulauan Nusantara. Tetapi ya, dengan adanya perkembangan Unja yang sekarang kita tahu mahasiswa yang cukup banyak dan juga ilmu-ilmu khusus di bidang itu dan juga minat dari Pak Rektornya terhadap pengembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat Jambi itu sedang dikembangkan. Dan nah saya ingin mengajukan pertanyaan kembali ke Pak Hasan Basri Agus, bagaimana pandangan Bapak terhadap Unja sendirilah ke depan dan yang menjadi harapan apa dalam konteks masyarakat dan lingkungan Jambi yang ada sekarang. Baik, terima kasih sebenarnya. Kaitan dengan Unja, saya bukan hanya sekedar ingin memuji diri ya. Zaman saya waktu jadi gubernur, pengembangan Unja pada saat itu luar biasa. Penambahan fakultas-fakultasnya, termasuk tadi arkeologi, termasuk juga kedokteran. Nah, kita memang sangat mengharapkan agar teman-teman di Unja, baiklah itu dosen dan mahasiswanya, terus menggali potensi-potensi historis yang kaitannya dengan arkeologi dan termasuk juga dengan sejarah Jambi itu. Nah, kita punya harapan besar untuk itu. Tapi memang tergantung minatnya gitu. Masa orang UI melakukan penelitian di Candi Muarajambi tentang bagaimana candi sekian tahun yang lalu dan sampai di antara dosennya mengatakan bahwa pada saat itu dulu waktu saya jadi gubernur mengatakan bahwa itu ibu kota Sriwijaya itu di Jambi. Nah, sehingga teman saya tetangga sampai waktu itu protes gitu ya. Tapi karena memang itu menurut mereka memang hasil kajiannya di lapangan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita juga harus membesarkan dari pihak terutama dari perguruan Unja sendiri dan termasuk perguruan tinggi lain bisa melakukan pengkajian-pengkajian terus-menerus. Padahal sebenarnya kita ini kan masalah candi ini kan bukan hanya sekedar di Candi Muarajambi saja. Dari sini sampai ke Tebo dan masalah itu panjang pinggir-pinggir Sungai Batanghari itu tuh banyak candi-candi sebenarnya. Waktu saya jadi camat Muartebesi itu ditemukan patung candi yang sekarang di museum itu di Muartebesi di seberang desa Dusun Tuo itu ya Tunas Tuo yang rantau kapas Mudo, rantau kapas Tuo itu di situ ada semacam gundukan-gundukan tanah. Nah, disitulah tempat ditemuinya candi. Jadi sebenarnya masih banyak peluang untuk kita melakukan penelitian-penelitian tentang kebesaran
kaitan dengan sejarah Kerajaan Melayu Jambi dan dengan Candi Borobudur Jambi, kaitan juga dengan tidak lepas dari Sungai Batanghari. Kenapa? Kok tiap pinggir sungai sampai ke Rantau Kapas Tuo, kemudian ada di daerah Tebo itu sampai ke Damasraya. Di situ bertebaran para candi-candi di pinggir jalan. Bayangkan pada saat itu berapa pentingnya transportasi melalui Sungai Batanghari kaitannya dengan kebesaran Candi Borobudur Jambi dan Sungai Batanghari itu sendiri. Baik, itu masa lalu. Sekarang kita ke kondisi yang sekarang ini. Ya, ya. Belum lama ini Pak Gubernur mencanangkan suatu rencana tentang rencana induk transportasi Sungai Batanghari. Ya. Ya. Bagaimana pandangan Pak HBA tentang ini? Begini, intinya kan adalah bahwa di seluruh dunia fungsi sungai, apalagi sungai selebar ini, itu masih sangat penting selain kereta api ya, jalan raya dan sebagainya. Nah, pada saat ini fungsi itu sudah hilang. Bahkan perahu-perahu pun di dusun-dusun sudah mulai tidak ada. Bagaimana Pak HBA melihat kondisi ini, apa sebabnya, kenapa bisa begini, dan kemudian harus seperti apa ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah, provinsi, kabupaten, dan apa yang Bapak impikan terhadap sungai ini dalam waktu dekat dan masa yang akan datang? Saya pikir gagasan Bapak Gubernur ini sangat brilian ya untuk menjawab tantangan masa depan dan kita kaitan dengan kondisi tadi kata Abang di Eropa ya. Saya pikir Eropa dulu mungkin mengalami prosesnya seperti kita juga dulu mungkin. Tetapi karena masyarakatnya SDM-nya semakin lama semakin meningkat, tingkat kesadarannya juga tinggi tentang arti pentingnya sungai, baiklah itu dari sisi kesehatan maupun dari segi wisata dan termasuk juga pemanfaatan untuk transportasi dan sebagainya. Mudah-mudahan saja nanti ke depan saya harapkan semakin meningkat. Kan sekarang coba kita lihat masyarakat kita sudah semakin mengerti tentang artinya sampah jangan dibuang sembarangan. Itu sebenarnya dimulai dari kebijakan daripada pimpinan-pimpinan daerah ini sendiri. Baik Pak Bupati, termasuk juga wali kota ya, yang berada di di pinggir Sungai Batanghari ini. Saya pikir kebijakan ini harus kita dukung dan insya Allah, apalagi didukung pula dengan Yayasan Sungai Batanghari yang selalu memfollow-up-kan, apalagi dengan adanya media seperti ini, insya Allah semakin lama nanti masyarakat semakin merasakan kebutuhan Sungai Batanghari. Dan kebijakan ini harus kita dukung dan insya Allah di masa akan datang mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pendiri dan pembina Yayasan Sungai Batanghari yang namanya Antoni Z. Abidin akan menjadi kenyataan. Pendiri adalah saya sama Pak Hasan Basri Agus. Akan menjadi kenyataan. Itu harapan kita semua. Oke. Tapi ini tidak terlepas dari kemauan generasi muda yang sebagai penyelenggara. Kita hanya pemikir saja. Iya, kita tuturi handayani. Tuturi handayani.